Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Papa Mama yang berada di rumah. Dan selamat pagi Bapak Ibu Guru Staf SD Teruna Bangsa. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali. Bu Evi berharap semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan tentu yang semangat untuk memulai hari ini. Nah, anak-anak semua, sebelum kita mulai untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, Bu Evi ajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ambil sikap duduk yang baik. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus, selamat pagi Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh Tuhan untuk bangun. Kami boleh Tuhan untuk memulai hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, kalau pagi hari ini kami memulai dengan mendengarkan akan firman Tuhan, kami buka hati kami untuk Engkau berbicara ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami semua yang mendengarkan firman ini untuk menangkap setiap firman Tuhan yang dibagikan. Kami percaya firman adalah firman yang hidup, yang akan memberikan kekuatan yang baru, memberikan anugerah-Mu Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini Bu Evi mau ajak anak-anak semua untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21 ya. Nah, Bu Evi akan memberikan sebuah video tentang kisah dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21 ini. Selamat menyaksikan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu
ada 5.000 orang laki-laki. Nah, anak-anak, dari kisah yang tadi kalian sudah lihat lewat video, tentu kalian sudah sering untuk menyaksikannya. Itu adalah mukjizat dari 5 roti dan 2 ikan. Nah, dari kisah tadi itu ada satu hal yang menarik bagi Bu Evi. Kisah itu yaitu saat ada percakapan antara murid Yesus dengan Yesus, gitu ya. Saat malam sudah mau malam, murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, tidakkah lebih baik Engkau suruh mereka semua ini yang mengikuti Engkau untuk pulang? Nanti mereka bisa untuk membeli makan di desa-desa, karena mereka sudah mengikuti Tuhan dari siang sampai malam, tentu pasti lapar," gitu ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Tidak perlu engkau suruh mereka pergi. Justru kamulah yang harus memberi mereka makan. Apa yang ada padamu?" Gitu ya. Lalu jawab murid-murid Yesus. Nah, mereka mencari apa yang ada pada mereka, gitu ya. Karena Tuhan yang bertanya, "Apa yang ada padamu?" Mereka akhirnya menemukan ada 5 roti dan 2 ikan yang mereka punyai. "Tuhan, kami hanya punya ini, 5 roti dan 2 ikan." Lalu Tuhan hanya berkata begini, "Bawalah itu kepadaku." Ya, bawalah itu kepadaku. Saat 5 roti dan 2 ikan itu dibawa kepada Tuhan, Tuhan mengucap syukur. Ya, Tuhan memberkatinya. Nah, dan pada akhirnya 5 roti dan 2 ikan itu dipecah-pecah, dibagi-bagikan, cukup bahkan berlebih sisa untuk 5.000 orang. Bahkan itu yang dihitung baru yang laki-laki, belum yang wanita sama anak-anak. Ya, jadi 5 roti dan 2 ikan itu kalau diserahkan kepada Tuhan itu cukup untuk 5.000 orang. Nah, padahal anak-anak, 5 roti dan 2 ikan itu seberapa? Harusnya tidak cukup, itu sangat sedikit sekali. Tetapi kalau Tuhan yang memberkati, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengubah dari berkat yang kecil menjadi berkat yang besar. Nah, dari percakapan itu ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, anak-anak semuanya, jika ada situasi yang sulit yang sedang kamu hadapi, Bu Evi berpesan, jangan khawatir, lihatlah pada Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Yang kedua, lihat pada diri kita semua, pada diri anak-anak, atau apa yang ada pada kita semua. Berkat apa yang ada pada kita? Ya, cari, sadari, sekecil apapun berkat itu. Misalnya, pagi hari ini kita semua bisa bangun, itu berkat. Pagi hari ini kita bisa bangun dengan sehat, itu juga berkat. Pagi hari ini kita bisa melihat papa mama, keluarga kita, kakak adik kita semua, itu juga berkat yang patut kita syukuri. Ya, kita naikkan kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan berkat-berkat apa yang ada pada kita, sekecil apapun itu. Bangun dengan penuh semangat. Nah, semangat itu pun salah satu berkat yang ada pada kita. Kita bawa kepada Tuhan. Ya. Dan percayalah, saat berkat kecil kita hadapkan pada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberkati, bahkan Tuhan yang akan menjadikannya menjadi berkat yang besar. Ya. Jadi anak-anak, hari-hari ini, setiap hari Bu Evi ajak untuk bangun tidur, coba direnungkan berkat apa yang ada padamu pada hari ini yang sudah kamu terima.
Lalu bersyukurlah kepada Tuhan. Bawalah kepada Tuhan. Bilang begini, Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini aku boleh bangun dengan keadaan yang sehat, keadaan yang baik. Aku bisa melihat papa mama, kakak adik, keluargaku. Aku bersyukur untuk berkat yang kau berikan padaku hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan yang akan memakainya untuk menjadi berkat yang lebih besar. Jadi anak-anak belajar setiap hari, ya. Coba lihat berkat apakah yang ada padamu pada hari ini. Saat kalian mau makan, melihat makanan yang ada, bersyukurlah, ya. Berdoalah Tuhan yang memberkati, yang menjadikan makanan itu jadi sumber kekuatan untuk hari itu. Saat kalian boleh untuk belajar, sadarilah itu juga berkat dari Tuhan. Kalian tetap boleh belajar. Bawa kepada Tuhan, Tuhan terima kasih aku boleh belajar pada pagi hari ini. Mungkin saat kamu memulai hari untuk belajar agak berat, malas-malasan, tetap bawa ke Tuhan. Tuhan terima kasih aku boleh belajar. Tapi pagi hari ini kok aku rasanya agak-agak malas gitu misalnya. Kalian agak-agak malas gitu ya. Aku agak malas, tetapi aku minta Tuhan yang memberkati dan menolong aku untuk aku belajar dengan baik sepanjang hari ini. Ya, kalau kalian sudah semangat, bawa juga kepada Tuhan. Tuhan yang akan menjadikannya lebih lagi ya di dalam kehidupan anak-anak semua. Malam hari saat anak-anak mau tidur juga coba direnungkan anak-anak sepanjang hari berkat apa yang sudah anak-anak terima. Ya, yang ada di dalam hari itu yang anak-anak ingat, bawa kepada Tuhan, bersyukur, ya bersyukur. Maka Tuhan yang akan memberkati dan menjadikannya berkat yang lebih besar. Nah, itu yang mau Bu Evi sampaikan pada pagi hari ini. Bu Evi mau ajak kita semua, anak-anak, untuk menyadari setiap berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kita tidak khawatir, tidak pusing mencari berkat yang mungkin belum ada, ya. Tetapi kita menyadari setiap berkat-berkat sekecil apapun itu yang Tuhan berikan. Bu Evi ajak untuk kita menyadarinya, bersyukur. Mulai dari bangun pagi, memulai aktivitas, mengakhiri aktivitas pada hari itu, jangan lupa bersyukur, perhadapkan semua pada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati dan menjadikannya berkat yang lebih besar. Percayalah bahwa di tangan Tuhan, apapun itu akan menjadikan berlipat kali ganda. Ya anak-anak ya, semangat, tetaplah percaya Tuhan Yesus itu Allah yang besar, Maha Kuasa, menjadikan apa yang tidak ada bisa jadi ada, yang kecil bisa jadi besar. Jadi percayalah anak-anak, semangat untuk memulai hari ini, belajarlah dengan baik, kerjakan dengan baik, pandang Tuhan yang menyertaimu. Lakukan apa yang bisa kamu kerjakan dengan baik pada hari ini, serahkan pada Tuhan, Tuhan yang melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan pada hari ini. Nah, itu tadi anak-anak yang mau Bu Evi sampaikan. Kita akan tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Mari semuanya kita sikap yang baik untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Kau ingatkan kami Tuhan, bahwa dalam setiap hari kami pasti ada berkat yang sudah Tuhan berikan. Baik itu berkat yang kecil ataupun berkat yang besar. Tuhan, ajari kami untuk selalu menyadari bahwa selalu ada berkat Tuhan di dalam setiap hari kami. Tuhan, ajari kami menyadari, ajari kami Tuhan untuk bersyukur atas setiap berkat yang kami terima.
Kami perhadapkan setiap berkat-berkat kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menjadikannya jauh lebih besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang baik. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang akan memelihara hidup kami. Engkau yang akan memberikan hal-hal baik dalam hidup kami. Kami percayakan hidup kami Tuhan dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau segala sesuatunya indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memulai Tuhan untuk kami belajar pada pagi hari ini. Engkau yang memberkati, memberikan semangat, sukacita untuk kami belajar di hari ini. Kami percaya Tuhan saat kami mau berusaha, Engkau Tuhan yang mencurahkan Tuhan akan kasih karunia-Mu untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap keluarga dan setiap anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan saat ini, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Setiap berkat Tuhan dijadikannya menjadi lebih besar di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang menjadikan segala sesuatunya baik Tuhan. Kau mencukupkan segala sesuatu, bahkan Kau menambahkan berkat-berkat-Mu di dalam hidup setiap keluarga kami. Berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keuangan, segala berkat yang diperlukan dari keluarga setiap anak-anak Tuhan. Engkau Tuhan yang mengaturnya, dan kami perhadapkan di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Kami menerima mujizat perlipat gandaan berkat Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Selamat belajar pada hari ini. Semangat, bersukacitalah. Tuhan Yesus memberkati.